Shalom ibu-ibu, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu limpah dalam hidup kita. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 26 ayat 1-3. Saya bacakan untuk kita semua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, "Janganlah pergi ke Gerar, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Dalam cerita ini, Ishak menghadapi krisis kelaparan yang timbul di negerinya. Kelaparan ini bukanlah yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham, ayahnya. Tak peduli siapapun juga, semua orang pernah dan akan menghadapi krisis. Bahkan orang-orang kudus seperti Abraham dan Ishak juga mengalami krisis dalam hidup mereka. Krisis yang dialami oleh Ishak adalah krisis ekonomi. Ia menghadapi kekeringan, mungkin kekeringan yang panjang. Ia tidak bisa menanam benih, sehingga mereka tidak punya bahan makanan. Menghadapi krisis kelaparan ini, Ishak pindah ke Gerar, lalu ia berniat untuk pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau." Ishak mendengar suara Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia tidak pergi ke Mesir. Dia tetap tinggal di Gerar, sekalipun mengalami ketidakadilan dari orang-orang Gerar. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia menabur benih di Gerar. Benar, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Benih yang ditabur Ishak diberkati oleh Tuhan, sehingga tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ia menjadi orang kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi orang yang sangat kaya. Ishak berhasil keluar dari krisis. Belajar dari pengalaman Ishak, dia bisa keluar dari krisis karena dia percaya kepada Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia. Mesir berbicara tentang dunia atau kekuatan manusia. Tadinya dia mau pergi ke Mesir. Dia mau mencari pertolongan dunia. Dia mau memohon bantuan kepada manusia. Tetapi Tuhan menghalangi dia untuk pergi ke Mesir. Dia taat. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dia percaya pada Tuhan akan menyertai dia. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Ishak berhasil keluar dari krisis karena pertama, Tuhan menyertai dia. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Ishak. Terbukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan Ishak. Ishak disuruh pindah dari kota ke daerah lembah Gerar.
Ishak membuka kembali sumur-sumur yang digali oleh Abraham, ayahnya, tetapi telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ini iri kepada Ishak. Mereka melakukan yang tidak adil kepada Ishak. Mereka menutup semua sumur-sumur itu. Ishak harus menggali sumur yang baru di tempat yang lain. Ishak menggali sumur di lembah itu. Ia mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Gembala-gembala Gerar bertengkar dengan gembala-gembala Ishak. Mereka merebut sumur itu. Ishak tidak protes. Ia menggali lagi sumur di tempat yang lain. Ia menemukan air. Tetapi gembala-gembala Gerar kembali merebut sumur itu. Mereka mengajak gembala-gembala Ishak bertengkar. Sekalipun sudah 2 kali sumur yang digalinya direbut, Ishak tidak marah. Ishak menggali lagi sumur yang lain. Kali ini dia menemukan mata air dan menamakannya Rehobot. Sekalipun menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, mengalami beberapa kali perlakuan tidak adil, Ishak tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menepati janjinya untuk menyertai dia. Benar, Tuhan tidak tinggalkan Ishak sendiri. Tuhan menyertai Ishak. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Dalam Keluaran 13 ayat 21-22 dicatat bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita berjalan sendirian. Seperti Dia menyertai Ishak dan bangsa Israel, demikian juga Dia akan selalu menyertai kita. Ishak berhasil keluar dari krisis karena kedua, Tuhan memberkati dia. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Ishak. Dan benar-benar Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah. Tuhan memberkati apa yang ditabur oleh Ishak 100 kali lipat. Di tengah-tengah krisis, Ishak tetap menabur benih. Apa yang ditabur Ishak, itulah yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah krisis kelaparan yang terjadi, di tengah-tengah kesukaran, janda di Sarpat tetap menabur benih. Ia memberikan sedikit tepung dan sedikit minyak yang dimilikinya untuk membuat roti bagi Nabi Elia. Tuhan memberkati tepung dan minyak itu, sehingga tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tuhan memberkati apa yang ditabur oleh janda Sarfat. Harus ada benih yang ditabur. Tuhan yang akan memberkati setiap benih itu. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di tengah-tengah krisis, Ishak tetap menabur benih. Di tengah-tengah kelaparan yang terjadi, janda di Sarpat tetap menabur benih. Apa yang ditabur Ishak dan janda di Sarpat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sekalipun sedang mengalami kesulitan,
sekalipun dengan mencucurkan air mata, kita tidak boleh berhenti menabur benih. Tuhan pasti memberkati setiap benih yang kita tabur. Akibat dari pandemi, hari-hari ini mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami krisis, khususnya krisis ekonomi. Bisa juga krisis dalam keluarga sebagai dampak dari krisis ekonomi yang sedang kita alami. Belajar dari Ishak, kita bisa keluar dari krisis dengan penuh sukacita. Caranya, jangan mencari pertolongan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena Yeremia 17 ayat 5 dan 7, firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, percaya kepada apa yang dikatakannya melalui firman-Nya. Percayalah bahwa Dia akan selalu menyertai dan memberkati kita. Tetap menabur benih yang baik. Kita pasti akan menuai dengan disertai sorak-sorai. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu.